Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igustin Muraden Saputra. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu UML. Pemodelan. Pemodelan adalah gambaran dari realita yang sederhana dan dituangkan dalam bentuk pemetaan dengan aturan tertentu. Misalnya, jika seorang arsitek ingin memodelkan sebuah gedung yang akan dibangun, maka dia akan memodelkannya dengan membuat sebuah maket atau tiruan arsitektur gedung yang akan dibangun. Pemodelan banyak digunakan untuk merencanakan suatu hal agar kegagalan dan risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalisir. Pada dunia pengembangan perangkat lunak, sistem informasi juga diperlukan pemodelan. Pemodelan perangkat lunak digunakan untuk mempermudah langkah berikutnya dari pengembangan sebuah sistem informasi sehingga lebih terencana. Seperti halnya maket pada dunia arsitektur, pemodelan pada pembangunan perangkat lunak digunakan untuk memvisualisasikan perangkat lunak yang akan dibuat. Pengenalan UML. Pada perkembangan teknologi perangkat lunak, telah banyak dikembangkan pemodelan perangkat lunak sesuai dengan teknologi pemrograman yang sedang berkembang, seperti data flow diagram untuk perangkat lunak yang menggunakan pemrograman prosedural. Kemudian terdapat pula transition diagram untuk memodelkan sistem real time. Kemudian memunculkan pemodelan untuk perangkat lunak yang menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek, yaitu Unified Modeling Law atau UML. Unified Modeling Law merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem perangkat lunak yang akan dikembangkan dengan menggunakan diagram dan teks pendukung. UML juga berfungsi sebagai jembatan dalam mengkomunikasikan beberapa aspek dalam sistem melalui sejumlah elemen grafis yang biasa dikomunikasikan menjadi diagram. UML mempunyai banyak diagram yang dapat mengakomodasi berbagai sudut pandang dari suatu perangkat lunak yang akan dibangun. UML bukan alat untuk membuat software. UML membantu membuat model dari software yang akan dibuat. Adapun ruang lingkup dari diagram UML. Struktur diagram. Kumpulan diagram yang akan digunakan untuk menggambarkan suatu struktur statis dari sistem yang dimodelkan. 2. Behavior diagram. Kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan kelakuan sistem atau rangkaian perubahan yang terjadi pada sebuah sistem. 3. Interaction diagram. Kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi sistem dengan sistem lain maupun interaksi antar subsistem pada suatu sistem. 1. Kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. 2. Objek diagram. Objek diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi penanaman objek dan jalannya objek dalam sistem, serta berfungsi mendefinisikan nilai atau isi dari atribut tiap kelas. Komponen diagram. Komponen diagram adalah diagram yang dibuat untuk menunjukkan organisasi dan hubungan di antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. 4. Komposit struktur diagram. Komposit struktur diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur bagian-bagian yang saling terhubung dan mendeskripsikan struktur pada saat berjalan dari instansi yang saling terhubung. Picade diagram. Picade diagram merupakan salah satu jenis UML yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen model dari
use case ataupun kelas diagram. Biasanya PX diagram digunakan dalam kumpulan sistem yang besar. 6. Deployment diagram. Deployment diagram merupakan diagram yang menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. 7. Use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem. 9. State matching diagram. State matching diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan sebuah status atau transisi status dari sebuah sistem atau objek. 10. Sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. 11. Communication diagram. Communication diagram adalah diagram yang menggambarkan metode interaksi atau komunikasi antar objek atau bagian dalam bentuk urutan pengiriman pesan. 12. Timing diagram. Timing diagram adalah diagram yang fokus pada penggambaran tingkah laku sistem dalam periode waktu tertentu. 13. Interaction overview diagram. Interaction overview diagram hampir mirip dengan aktivitas diagram. Interaction overview adalah diagram untuk aktivitas diagram yang setiap titik mempresentasikan diagram interaksi. Mungkin sekian penjelasan tentang UML dan sejarah UML. Jika ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.